Selamat datang di channel Gores Santai Story. Kali ini kami tampil sedikit berbeda, lebih santai dari biasanya, namun dalam konsep yang sama, yaitu cerita bergambar. Di sebelah sana kita sudah ditemani oleh seorang ilustrator. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh sahabat Gores Santai Story. Nah, cerita ini menceritakan tentang perjalanan seorang penari joget bumbung. Nah, penari ini dia menggunakan ilmu black magic untuk menggait para penonton. Dan penari ini harus rela tubuhnya disetubuhi oleh banyak lelaki. Seperti apa ceritanya? Pay attention please. Sari adalah seorang wanita yang tinggal di suatu desa di Bali. Nah, kehidupan Sari sangat tragis. Dia harus menghidupi 3 orang anak sendirian. Bahkan anaknya yang paling kecil itu masih berusia 1 tahun. Nah, kenapa Sari menghidupi 3 orang anak sendirian? Itu disebabkan suami Sari pergi meninggalkan Sari untuk mencari wanita lain. Nah, kehidupan Sari sangat susah. Untuk makan pun dia tidak mampu. Pekerjaan tidak ada, bagaimana bisa makan? Namun, ketika Sari kepepet, dia melakukan hal yang tidak wajar dilakukan. Ya, bisa dibilang perbuatan yang salah. Seperti mencuri, berbohong, dan lain-lain. Nah, pada saat itu, mungkin Sari sedang apes. Dia mencuri di sebuah warung, masih di sekitar desanya, dan Sari kepergok oleh warga. Nah, Sari pun ingin dihakimi, namun syukurnya waktu itu Bapak Kepala Dusun cepat datang dan mengamankan Sari. Nah, warga dan Bapak Kepala Dusun tidak tahu bahwa itu Sari, karena Sari menggunakan topi kupluk yang sering dipakai pencuri di adegan-adegan di sinetron itu loh, yang ada lubang di mata dan di mulut seperti topeng. Nah, pada saat itu Bapak Kepala Dusun membuka kupluk tersebut dan masyarakat terkejut bahwa itu Sari. Masyarakat tidak menyangka. Akhirnya Sari dibawa ke kantor Hansip oleh Bapak Kepala Dusun. Jadi kantor Hansipnya itu ada sebuah ruangan tertutup. Nah, Bapak Kepala Dusun membawa Sari ke dalam ruangan tersebut dengan beberapa orang Hansip. Warga yang lain menunggu di luar. Jadi percakapan yang berlangsung antara Bapak Kepala Dusun dan Sari tidak didengar oleh warga. Nah, pada saat itu Bapak Kepala Dusun menginterogasi Sari, "Kenapa kamu melakukan perbuatan ini?" Nah, Sari pun menjawab, "Seperti yang Bapak tahu,
saya ditinggal oleh suami. Saya harus menghidupi 3 orang anak. Lalu apa saya pakai untuk makan jika tidak melakukan perbuatan ini? Lalu Bapak Kepala Dusun bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak bekerja?" Nah, Sari pun menjawab, "Saya pernah bekerja, namun saya dipecat. Karena ketika saya bekerja, saya harus membawa anak saya yang paling kecil. Dia belum bisa lepas dari saya. Jika dititipkan di rumah sama kakak-kakaknya, dia akan selalu menangis. Jadi anaknya yang paling kecil belum bisa lepas dengan Sari. Makanya Sari dipecat dari tempat dia bekerja. Selain itu, saya sudah mencoba mencari pekerjaan, namun tidak diterima." Nah, Bapak Kepala Dusun pun merasa hibah dengan Sari. Karena ya, kalau dibilang wajar, ya wajar. Sari tidak memiliki penghasilan, dia melakukan perbuatan seperti ini. Nah, pada saat itu, Bapak Kepala Dusun berusaha berbuat adil. Namun, meringankan hukuman Sari. Nah, Bapak Kepala Dusun berkata, "Kamu salah, kamu harus dihukum. Saya sebagai Kepala Dusun harus adil." Sari pun terkejut seperti itu. "Apa saya akan dijebloskan ke penjara?" Nah, Sari bilang gitu. Bapak Kepala Dusun menjawab, "Tidak, saya tidak akan menjebloskan kamu ke penjara." "Lalu apa hukuman saya?" Sari menanyakan. "Kamu harus meninggalkan desa ini." "Kenapa, Pak? Kalau saya meninggalkan desa ini, saya harus tinggal di mana?" Lalu Bapak Kepala Dusun menjelaskan, "Jadi begini, kalau misalnya kamu tidak meninggalkan desa, masyarakat masih melihat kamu tinggal di desa ini, mereka akan mengira saya tidak berbuat adil. Bahkan efek negatifnya kemungkinan besok-besok ada masyarakat lain yang sengaja berbuat salah karena yang melihat kamu yang tidak mendapatkan hukuman. Maka dari itu saya mohon sama kamu, silahkan tinggalkan desa ini." Ya, dengan berat hati, Sari meninggalkan desa di mana tempat dia tinggal saat ini. Nah, Bapak Kepala Dusun pun waktu itu menyarankan Sari untuk pergi ke rumah orang tua kandungnya. Jadi di Bali, ketika seorang wanita menikah, dia akan ikut ke rumah sang suami. Nah, waktu itu Sari berkemas dan meninggalkan desa. Sepanjang perjalanan, Sari memutar otak. Sari memutar otak. Apa alasannya saya kembali ke rumah orang tua kandung saya seperti itu. Akhirnya Sari sampai di rumah orang tua kandungnya. Nah, Sari pun disambut oleh bapaknya. Sari, kok tumben pulang dengan bawa barang yang banyak dan ketiga orang anak seperti itu. Sari pun menjawab, dia sudah mendapatkan alasannya. Jadi gini Pak, saya berencana mau nginap di rumah Bapak karena rumah saya yang di sana masih direnovasi. Jadi boleh nggak saya tinggal untuk sementara di sini? Bapaknya menjawab, ya bolehlah, ini kan rumah kamu juga. Ya udah kalau gitu ayo masuk ke dalam. Nah, ketika sampai di ruang tamu, bapaknya Sari tiba-tiba bertanya, lalu suamimu kemana? Kok nggak ikut? Nah, di sana
Sari terdiam sangat lama. Dia memikirkan sebuah alasan gitu, karena dia kan ditinggal sama suaminya. Tidak mungkin dia memberitahu orang tuanya bahwa dia ditinggal oleh suaminya. Lalu dia mendapatkan ide dan dia menjawab, "Oh, suami saya tinggal di rumah temannya di dekat sana karena dia ada pekerjaan di sekitar sana supaya tidak jauh pulang pergi bekerja." Nah, jawab bapaknya Sari pun menerima alasan tersebut. Nah, akhirnya Sari tinggal di rumah orang tua kandungnya dengan 3 orang anak. Selama dia tinggal di rumah orang tua kandungnya, dia terlihat murung karena dia berpikir, bagaimana caranya ke depan untuk menghidupi 3 orang anak. Dan karena dia tinggal di rumah orang tuanya, dia juga malu jika tidak bantu-bantu, ya sedikit tidaknya ikutlah membiayai dapur, karena dia kan harus makan di rumah orang tuanya. Nah, pada saat itu di malam hari, tetangga di tempat orang tuanya mengadakan acara resepsi pernikahan. Nah, di acara itu ada pementasan tari joget bumbung. Jadi tari joget bumbung ini, untuk teman-teman yang belum tahu, tari joget bumbung ini adalah tari pergaulan, di mana penarinya seorang wanita. Nah, penari ini nanti akan mengajak atau mengundang seorang penonton, pada umumnya laki-laki, untuk ikut menari. Tapi sekarang ini wanita pun banyak yang ikut menari. Tapi pada umumnya yang ikut menari adalah seorang penonton laki-laki. Nah, Sari pun datang ke acara tersebut dan menonton pementasan tari joget bumbung. Nah, ketika tari joget bumbung ini selesai, Sari tidak sengaja melihat si penari mendapatkan bayaran. Nah, bayarannya pun lumayan, 350.000 untuk 1 jam pementasan. Sari pun berpikir, kenapa saya tidak menari joget bumbung saja? Saya kan memiliki basic penari. Akhirnya, keesokan harinya, Sari mengingat-ingat lagi dasar-dasar menari. Ya, tidak berselang lama, dia sudah bisa menari joget bumbung. Nah, ketika dia sudah merasa mampu menari, dia datang ke rumah tetangganya yang kemarin mengadakan acara resepsi pernikahan. Nah, dia bertanya, "Pak, kemarin kan ada pementasan tari joget bumbung. Siapa yang menghandle pementasan tersebut?" Nah, akhirnya tetangganya Sari memberitahu bahwa yang menghandle pementasan tari joget bumbung adalah Pak Made. Jadi Pak Made ini memiliki semacam manajemen di mana penari-penari joget bumbung ini di bawah naungan Pak Made. Jadi jika ada seseorang atau klien yang mau mencari penari joget bumbung, bisa menghubungi Pak Made seperti itu. Kemudian Sari meminta kontaknya Pak Made dengan alasan dia ingin menanyakan tentang tari joget bumbung. Nah, Sari pun diberikan kontak Pak Made. Kemudian Sari pulang ke rumah. Nah, di rumah Sari mencoba untuk menelpon Pak Made. Ternyata Pak Made fast respon, teleponnya Sari diangkat.
Nah, seperti biasa, perbincangan basa-basi, Pak Made mengira bahwa Sari ingin memesan seorang penari joget bumbung. Tetapi pada saat itu Pak Made Sari menawarkan dirinya untuk menari joget bumbung. Nah, Pak Made pun banyak alasan. Jadi di tempat saya sudah banyak ada penari dan tidak banyak job. Intinya Pak Made menolak tawaran Sari. Tetapi pada saat itu Sari beruntung dan ya memang Sari sedikit cerdas seperti itu menawarkan dirinya. Jadi Sari bilang gini sama Pak Made, "Pak Made, jika saya menari joget bumbung, saya hanya minta bayaran 150.000 saja." Pak Made pun pada saat itu antusias dengan penawaran Sari. Karena ya rata-rata penari joget bumbung mendapatkan bayaran 350.000. Jadi kalau Sari minta bayaran 150.000, ya secara otomatis Pak Made sudah mendapatkan keuntungan 200.000. Nah, waktu itu Sari langsung diterima ikut di dalam manajemennya Pak Made. Nah, keesokan harinya Sari sudah mulai mendapatkan job demi job menari dilakoni Sari, dan kehidupan Sari pun ya sedikit berubah. Dia bisa makan, menghidupi 3 orang anak, dan dia juga bisa bantu-bantu di rumah orang tua kandungnya. Nah, orang tua kandung Sari juga merasa terbantu ketika Sari tinggal di sana. Sekitar kalau nggak salah itu 2 tahun Sari menari, jobnya sangat lancar. Namun di tahun ketiga jobnya Sari sedikit sepi, ya bisa dibilang berkurang. Bahkan dalam 1 bulan itu bisa tidak ada job sama sekali. Nah, Sari pun bingung dan mencari informasi. Jadi sebenarnya waktu tahun ketiga itu pementasan tari joget bumbung itu sebenarnya banyak, cuman diambil oleh penari lain. Nah, Sari pun menanyakan ke Pak Made gitu informasi yang dia dapatkan. Kenapa saya tidak mendapatkan job gitu. Nah, Pak Made pun jujur dengan Sari. Jadi begini Sari, sekarang kebanyakan klien atau penonton menginginkan penari yang masih muda atau masih gadis dan yang terlihat menarik ya dan sedikit seksi. Nah, yang seperti itu diinginkan oleh klien. Ya, kalian bisa bayangkan seorang wanita memiliki 3 orang anak. Ya pasti terlihat sedikit sudah tua, ya kulitnya nggak kencang-kencang amat seperti itu. Makanya ya si Sari sepi job. Nah, Sari pun bingung apa yang harus dia kerjakan kalau dia tidak mendapatkan job. Akhirnya Sari memutuskan mengambil jalan. Sebenarnya jalan ini sih tidak salah, cuman tergantung mau ngapain gitu loh. Kalau mau meminta yang aneh-aneh tidak wajar, ya ujung-ujungnya salah. Nah, pada saat itu Sari pergi ke dukun. Nah, sesampainya di dukun, Sari bercerita tentang masalah yang dia alami. Jadi, saya seorang penari joget bumbung,
Namun di tahun ketiga ini saya sangat sepi job karena jobnya diambil oleh penari yang muda-muda, yang masih gadis, ya yang terlihat menarik. Nah, dukunnya pun merespon curhatan Sari. Oh, seperti itu. Sebenarnya sih gampang solusinya, dukunnya berkata demikian. Apa solusinya, Mbah? Gitu ditanya oleh Sari. Gini, saya memiliki benda ini. Nah, benda ini adalah jimat. Jadi jimat ini sangat sakti. Bisa membuat kamu awet muda, terlihat menarik. Ya, kalau seksi kan terserah kamu. Jika pakai pakaiannya ya yang sedikit minim akan terlihat seksi. Yang jelas, jimat ini bisa membuat kamu terlihat awet muda dan menarik, bercahaya, berkarisma. Nah, Sari pun sangat berminat dengan jimat tersebut. Ditanya oleh Sari, berapa maharnya, Mbah? Nah, Mbah dukunnya bilang, ini saya mahar 2 juta. Tapi ya seikhlas kamu jika kamu mau. Nah, Sari pun waktu itu masih memiliki simpanan atau tabungan. Akhirnya Sari memahar jimat tersebut. Tetapi Mbah Dukunnya lupa mengatakan jika benda tersebut ada syaratnya. Nah, Sari pun menanyakan, apa syaratnya? Gitu, setelah dia sudah mahar. Jadi gini Sari, jimat ini seperti HP, seperti handphone. Dia harus di-charger. Jika tidak di-charger, dia akan mati. Bagaimana cara chargernya, Mbah? Gitu pertanyaan Sari. Cara chargernya sedikit sulit, mungkin kamu akan berat menjalaninya. Bilang saja, Mbah, apa caranya? Akhirnya dikasih tahu. Jadi, chargernya adalah kamu harus rela dirimu disetubuhi oleh laki-laki muda yang masih muda, belum pernah menikah. Nah, Sari pun terdiam. Di samping itu, di otaknya Sari itu bercampur aduk. Dia harus menghidupi 3 orang anak, harus ikut berpartisipasi untuk urusan dapur di rumah orang tuanya. Akhirnya Sari memutuskan, oke, Mbah, saya menyetujui persyaratan tersebut. Di samping itu, jimat ini kan sudah saya mahar. Kalau tidak digunakan ya percuma dong saya mahar. Akhirnya Sari membawa jimat tersebut. Nah, berselang waktu itu 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu, Sari mendapatkan job menari joget bumbung. Nah, ketika Sari menari membawa jimat itu, penonton memang sangat antusias menonton Sari menari. Dan penonton pun tanpa Sari minta, ada yang maju-maju ikut menari seperti itu. Nah, ketika Sari selesai pentas, tiba-tiba benar ada laki-laki yang datang mendekati Sari. Nah, laki-laki itu pun meminta nomor telepon. Seperti biasalah seorang laki-laki yang gitu-gitu. Mbak, boleh nggak minta nomor HP-nya? Lah, buat apa gitu Sari? Ya, buat kenal aja, Mbak. Siapa tahu besok-besok saya mau order penari joget, kan bisa saya hubungi Mbak. Nah, Sari pun di sini sedikit agresif karena dia harus menjalani syarat jimat yang dia bawa. Nah, Sari pun menjawab, kalau mau kenal nggak usah nomor HP, langsung aja jalan sama saya gitu. Nah, laki ini terkejut, yang benar Mbak gitu. Benar, ayo jalan aja sama saya sekarang gitu Sari.
Akhirnya mereka berdua jalan-jalan, dan kebetulan laki-laki itu adalah laki-laki muda. Mereka jalan-jalan yang ujung-ujungnya jalan-jalannya mereka berdua berlabuh di sebuah penginapan. Nah, di penginapan inilah Sari merelakan dirinya disetubuhi oleh seorang laki-laki muda yang baru dia kenal pada saat itu. Benar, ketika Sari disetubuhi, aura anak muda ini dihisap oleh jimat yang dibawa Sari dan disalurkan ke tubuh Sari. Jadi anak muda ini bisa dibilang korban ya. Ketika dia menyetubuhi Sari, dia akan terlihat menua karena aura mudanya dihisap oleh jimat dan disalurkan ke tubuh Sari. Sari nanti yang terlihat muda seperti itu. Nah, Sari terus berbuat seperti ini, menari, ketemu anak muda, diajak ke penginapan, disetubuhi. Bahkan, sempat waktu itu Sari dalam satu hari mendapatkan 5 job, 5 kali pentas. Dalam satu hari, Sari merelakan dirinya disetubuhi oleh 5 laki-laki yang baru dia kenal. Bisa kalian bayangkan seberapa ngerinya perbuatan yang dilakukan oleh Sari demi menghidupi anak-anaknya dan ya bantu-bantu orang tuanya. Kemudian tanpa dia sadari, kondisi tubuhnya lambat laun melemah dan Sari sempat waktu itu selama 3 hari hanya berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa menari karena tubuhnya lemah. Kemudian tenaganya sedikit pit, dia mengambil job. Tapi setelah mengambil job, lagi melemah kondisi tubuhnya. Hingga orang tua Sari berinisiatif membawa Sari ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, Sari dicek oleh dokter dan Sari mencurigai ada penyakit yang aneh pada tubuh Sari. Akhirnya dokter menyarankan Sari cek lab. Sari pun menyetujui. Nah, Sari dicek lab. Ketika itu, ya Sari biasa saja, namun ketika keluar hasilnya, Sari sangat syok. Karena hasil dari lab, Sari mengidap penyakit HIV/AIDS. Ya, jadi sangat wajar sekali karena Sari berhubungan dengan banyak laki-laki yang notabene sebenarnya tidak dia kenal. Dia hanya bertemu beberapa saat dan itu terjadi. Akhirnya Sari hanya berbaring di tempat tidur, tidak bisa menari. Selain itu, ya Sari syok juga mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS. Nah, hari demi hari, vaginanya Sari mengeluarkan bau yang tidak enak, sangat busuk sekali. Bahkan anaknya pun ketika masuk ke kamar Sari itu menggunakan masker. Nah, singkat cerita, Sari meninggal karena HIV/AIDS. Dan pemuda yang pernah bersetubuh dengan Sari sangat panik sekali ketika mendengar berita bahwa Sari meninggal dengan penyakit HIV/AIDS. Oke, seperti itu cerita tentang Joget Bumbung yang berakhir tragis karena salah jalan, harus memakai jimat atau ilmu black magic untuk menggait para penonton.
Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai pelajaran di kehidupan sehari-hari. Oke, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena sangat setia menonton video-video dari Gores Santai Story. Dan kami mengingatkan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol subscribe yang berwarna merah supaya berubah menjadi abu. Dan jangan lupa di samping subscribe tersebut ada lonceng, lambang lonceng notifikasi. Silahkan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video-video terbaru dari kami, dari Gores Santai Story. Oke, akhir kata sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menonton video Gores Santai Story.